Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Apriliana, mahasiswa Universitas Udar dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar bisnis. Untuk videonya, tonton lebih lanjut ya. Bagi apa ini sedang membahas tentang isi pengantar bisnis? Apa isi pengantar bisnis? Jadi isi pengantar bisnis ini menjelaskan tentang bisnis yang mencakup berbagai aspek mengenai Saya akan menjelaskan tentang berbagai aspek dalam bisnis dan kenapa sih aspek-aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu ekosistem yang utuh dalam bisnis. Kira-kira bisnis itu apa? Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memproduksi, membeli, dan menjual barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, ada fungsi manajemen yang harus dilakukan. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau organisasi. Yang ketiga, leading atau pemimpin. Yang keempat, controlling atau mengontrol. Selain itu juga ada dampak positif. Bisnis yang berkembang pesat bisa menambah pendapatan negara melalui pajak, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Untuk mengembangkan sebuah bisnis, kewirausahaan memainkan peran yang sangat penting dalam perjalanan bisnis. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Ciri-ciri dari kewirausahaan yang pertama, inovatif, yaitu menciptakan produk atau solusi baru. Yang kedua, berani mengambil resiko, menghadapi ketidakpastian dengan perencanaan yang matang. Yang ketiga, penuh semangat dan determinasi, berkomitmen untuk mewujudkan ide bisnis. Peran kewirausahaan dalam ekonomi. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, menggerakkan perekonomian dengan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan daya saing melalui kompetensi sihat. Yang keempat, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan. Kewirausahaan ini kita ibaratkan seperti menanam benih pohon. Pada awalnya, hanya memiliki ide atau konsep yang kecil, seperti benih. Namun, jika kamu memberikan perhatian yang cukup, seperti perencanaan atau pengelolaan yang baik, maka akan menghasilkan pohon yang kuat dan berbuah. Tentu saja, selama proses tersebut belum menghadapi tantangan-tantangan seperti cuaca buruk, tetapi dengan ketekunan dan perencanaan yang baik, pohon tersebut akhirnya bisa tumbuh dan memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bisnis dan kewirausahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sosial dan etika. Hubungan ini sangat penting dalam pencapaian bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. CSR adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, lingkungan, ekonomi, sambil menjalankan kegiatan bisnis yang menguntungkan. Model pelaksanaan CSR yaitu ada beberapa program. Yang pertama, keterlibatan langsung. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial. Yang ketiga, menjalin kemitraan. Yang keempat, bergabung dengan konsorsium. Berbagai bidang CSR. Yang pertama, CSR lingkungan, yaitu program untuk menjaga kelestarian alam seperti pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, dan pengolahan limbah. Yang kedua, CSR sosial, yaitu membantu masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, atau program kesehatan. Yang ketiga, CSR karyawan, yaitu memastikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan pelatihan, lingkungan kerja yang aman, dan manfaat tambahan. Dan yang keempat, CSR ekonomi, yaitu menyokong pengembangan ekonomi lokal dengan berinvestasi pada usaha kecil atau infrastruktur. Tujuan CSR
Yang pertama, memberikan dampak positif kepada masyarakat. Perusahaan berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, misalnya melalui program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Yang kedua, meningkatkan reputasi perusahaan. CSR dapat membantu membangun citra positif perusahaan di mata konsumen atau masyarakat. Dan yang ketiga, beroperasi secara etis dan berkelanjutan. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan finansial dan keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan loyalitas konsumen. Konsumen cenderung lebih setia kepada perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Selain itu, juga ada tujuan untuk perusahaan. Yang pertama, untuk membuka peluang kerja. Yang kedua, sebagai media promosi atau dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, untuk membuat suatu inovasi baru untuk program tertentu. Ini perjalanan untuk kesekian kalinya. Tempat ini melekat di hatiku karena mengingatkan pada rumah. Kebahagiaan mereka adalah larian dari kaki kecil, tertawa lepas seolah tanpa beban masa depan. Untukmu masa depan Indonesia, kami datang untuk mengembangkan bersama potensi yang ada. Kedatangan kami bisa membuat mereka tersadar untuk tidak berhenti berjuang. Terima kasih lagi pada meeting hari ini. Saya dan rekan sedang berada di bisnis Padang. Kebaikan adalah pilihan, dan kami memilih meneruskannya. Meneruskan kebaikan ini selalu membuka kotak memoriku. Mereka sudah cukup untuk berjalan sendiri. Kini saatnya mendampingi mereka untuk membuat sebuah perubahan. Melalui sinergi dengan berbagai entitas dapat menjadi jawaban, begitupun untuk mereka yang membutuhkan tangan orang lain. Pengembangan pendidikan dapat menjadi sarana bagi mereka untuk terus mengejar dan belajar membangun impian mereka. Pengembangan komunitas menyadarkan mereka akan potensi warisan budaya yang perlu dilestarikan dan terus dikembangkan, sehingga hasilnya dapat dinikmati di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Ini tentang membangun komunitas, tentang perubahan. Diawali dengan kebaikan orang lain, hingga akhirnya aku memilih untuk meneruskannya. Inilah tentang impian, tentang kebahagiaan. Halo Ibu, ingat aku nggak? Aku percaya, cycle of goodness selamanya akan terus ada bagi mereka yang memilih kebaikan. Untuk yang selanjutnya, ada manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah proses yang melibatkan pengolahan karyawan dalam organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Tujuan manajemen SDM yang pertama, memastikan organisasi memiliki karyawan yang tepat untuk posisi yang tepat. Yang kedua, mengembangkan potensi karyawan untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Selanjutnya ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan sumber dana untuk perusahaan tersebut. Yang pertama, pendanaan dapat diperoleh melalui sumbernya, yaitu dibedakan menjadi dua, eksternal dan internal. Internal adalah sumber dana yang diperoleh dari pihak internal perusahaan, seperti saham. Sumber dana eksternal adalah sumber dana yang diperoleh dari pihak eksternal perusahaan. Contohnya, utang jangka panjang, utang jangka pendek, utang obligasi. Utang obligasi adalah
kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman. Ada pendanaan yang diperoleh melalui jangka waktunya, yaitu sumber pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah pendanaan yang pengembaliannya dalam waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan sumber dana jangka panjang adalah pendanaan yang pengambilannya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modal tersebut. Keputusan investasi, proses mengidentifikasian, menganalisis, memilih proyek-proyek investasi, aktiva tetap yang retur, dan arusnya diharapkan lebih dari 1 tahun. Investasi biasanya berbentuk saham, obligasi, reksadana, emas, atau lainnya. Pertimbangan praktis dalam keputusan dasar investasi. Yang pertama, urgensi, yaitu keadaan yang memaksakan manajemen untuk segera melakukan investasi. Yang kedua, repair, pertimbangan tersedia suku cadangan dan tenaga ahli yang mampu dapat merawat mesin tersebut. Yang ketiga, kredit. Dan yang keenam, non-ekonomik, yaitu pertimbangan non-ekonomis yang meliputi pertimbangan-pertimbangan adanya pemasok lokal, politik, sosial, dan referensi lainnya. Metode pengukuran nilai ekonomis dalam investasi. Yang pertama, metode payback period, yaitu periode yang dibutuhkan untuk pengembalian modal awal yang telah diinvestasikan pada suatu proyek. Rumus metode payback period ini yaitu investasi kas bersih dibagi dengan arus kas masuk bersih tahunan. Jika hasilnya lebih dibandingkan jangka waktu kredit, maka investasi proyek tersebut layak untuk diterima. Yang kedua, metode net present value, yaitu semua arus kas masuk dikurangi present value semua arus kas keluar. Rumusnya sebagai berikut. Kelayakan net present value dibandingkan dengan 0. Jika positif, maka investasi tersebut layak untuk diterima. Begitu sebaliknya, jika ini negatif, maka investasi tersebut tidak layak untuk diterima. Jadi materi ini berkaitan dan membentuk fondasi dan masukkan ke dalam visi dalam mencapai tujuan ya? Iya, sekarang.